Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selamat, dan semoga COVID ini cepat selesai, berlalu, dan kita bisa segera bertemu dan belajar bersama di kelas. Pada kesempatan kali ini, sesuai janji Ibu akan membahas atau mereview kembali materi aktiva tetap atau aset tetap. Mohon maaf sebelumnya karena video ini masih belum bagus, belum terlalu menarik, tetapi semoga memberikan pencerahan untuk kalian semua sebelum minggu depan kita ulangan harian. Langsung saja, sebenarnya apa sih aset tetap itu? Aset tetap itu adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual, dan memiliki umur ekonomis lebih dari setahun. Jadi, kata kuncinya ada di kekayaan yang dimiliki perusahaan, digunakan untuk operasional atau kegiatan usaha perusahaan, memiliki umur ekonomis lebih dari setahun. Aset tetap ini sebetulnya ada dua bentuknya. Yang pertama, aset tetap berwujud, dan yang kedua, aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud ini aset tetap yang wujudnya kelihatan atau fisiknya itu terlihat. Contohnya ada kendaraan, ada gedung atau bangunan, mesin, tanah, dan lain sebagainya. Pokoknya yang terlihat bentuknya. Lalu yang kedua, aset tetap tidak berwujud. Contohnya ada hak paten. Kalau kalian punya penelitian, kalau penelitian itu dipakai sama orang lain, maka kalau udah ada hak patennya kalian dapat royalti. Begitu pula hak cipta, kalau kalian menciptakan sesuatu, misalnya seni, musik, lagu, buku, itu ada royaltinya. Terus ada juga merek dagang, franchise. Kalau kalian tahu McD yang ada di Amerika, nah McD kan juga kita tahu sendiri kalau ada juga di Indonesia. Nah itu namanya franchise, salah satu bentuknya. Ada goodwill dan lain sebagainya. Nah aset tetap tidak berwujud ini biasa disebutnya aset tak berwujud. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak belajar tentang aset tetap berwujud dulu ya. Selanjutnya kita akan belajar terkait karakteristik apa saja sih untuk aset tetap berwujud. Yang pertama, tentunya terlihat wujud fisiknya. Jadi kalian bisa melihat sendiri gedung, tanah, mesin, alat. Lalu yang kedua, nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun. Oleh sebab itu, aset tetap ini sebagian besar akan mengalami penurunan nilai setiap periodenya. Misalnya, suatu aset tetap, logikanya nih, truk punya masa manfaatnya 10 tahun. Nah, nilai manfaat ini akan terus turun setiap tahunnya, sampai 10 tahun itu habis. Itu akan terus menurun sampai benar-benar tidak ada nilai manfaatnya. Misal pun nih, suatu truk ini dia setelah 10 tahun yang diprediksi nilai manfaatnya habis, ternyata masih bisa digunakan. Tetapi diprediksi si truk ini tidak akan bekerja secara maksimal atau optimal. Misalnya dia akan sering diservis atau dia nanti cepat mogok, sering mogok, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, biasanya nilainya cukup besar. Jadi kalau aktiva tetap atau aset tetap ini kan dia akan disusutkan tiap tahun. Nah, biasanya tuh nilainya dia, harganya itu mahal atau besar. Berbeda dengan perlengkapan yang sekali pakai ada yang habis atau satu kali periode sudah habis. Itu biasanya tidak semahal aset tetap. Jadi nilainya dia itu cukup besar. Lalu yang terakhir, digunakan untuk operasional perusahaan.
Jadi aset tetap ini digunakan untuk berproduksi hingga menghasilkan pendapatan, bukan untuk dijual ya. Jadi dia digunakan untuk operasional, bukan dijual. Itulah pembedanya aset tetap dengan barang dagangan. Kalau barang dagangan kan untuk dijual tuh, atau biasanya beli barang kalau perusahaan dagang nanti dijual kembali. Nah, kalau aset tetap ini nggak, dibeli untuk menyokong operasional untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis aset tetap itu? Ada 3 jenis. Yang pertama, aset tetap yang masa manfaatnya tidak terbatas dan tidak mengalami penurunan nilai. Atau istilahnya tidak menyusut lah. Contohnya itu tanah. Kalau kalian sadari, tanah itu kalian beli sekarang, sama kalian lihat lagi 20 tahun ke depan itu dia tidak mengalami penurunan, atau ya tanah ya seperti itu, tidak rusak atau yang lainnya. Kalaupun dia kering, dia masih bisa didirikan untuk bangunan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau tanah ini tidak mengalami penurunan nilai. Lalu yang kedua, aset tetap yang masa manfaatnya terbatas dan bila habis itu masih bisa diganti dengan aset tetap yang sejenis. Contohnya, ada kendaraan, truk rusak, dia bisa diganti truk lain atau diganti mobil atau alat angkut yang lainnya. Nah, yang terakhir, aset tetap yang masa manfaatnya terbatas dan jika habis masa manfaatnya tidak bisa diganti dengan aset tetap yang sejenisnya. Kalaupun nih aset tetap ini diganti, dia memerlukan waktu yang lama. Contohnya hasil tambang. Kalau kalian tahu Freeport, itu kan tambang emas. Dia misalnya diprediksi emasnya itu akan habis dalam 20 tahun, maka Freeport yang dari luar negeri itu menyewa tanah tambang yang akan ditambang itu 20 tahun. Nah, saat emasnya habis, itu untuk sampai ada emas lagi, atau misalnya batu bara juga, kalau ada hasil tambangnya itu memerlukan waktu yang lama untuk ada kembali, dan kalaupun mau cari tempat lain itu juga memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, kita sampai di cara perolehan aset tetap. Ada 3 cara untuk memperoleh atau memiliki aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai atau kredit. Contohnya saja sebuah perusahaan, jika dia dirasa memerlukan alat angkut karena barang-barang atau untuk mengantar barang-barangnya ke konsumen itu perlu alat bantu, misalnya kendaraan. Nah, itu untuk memperoleh si kendaraan itu, perusahaan membelinya dengan kredit karena mungkin jumlah harganya terlalu besar. Itu salah satu cara memperolehnya. Nah, yang kedua, sebuah perusahaan itu bisa saja dapat donasi dari pihak luar, misalnya pemerintah. Contohnya UMKM nih, dia baru berdiri dan butuh sokongan modal misalnya untuk mesin yang lebih canggih. Nah, di sini pemerintah hadir untuk memberikan donasi atau hibah, dana cuma-cuma, bantuan itu untuk bisa berproduksi si UMKM ini dengan bantuan alatnya tadi, mesin. Lalu yang ketiga, melalui pertukaran aset. Jadi biasanya perusahaan juga mungkin saja untuk memperoleh aset yang baru, dia menukarkan aset yang lama dengan aset yang baru itu. Biasanya sih akan ada tambahan biaya lagi. Misalnya nambah kas, karena kan biasanya misalnya truk lama nih, truk lama udah modelnya atau fungsinya sudah kurang. Nah, akhirnya perusahaan ini barter agar dapat truk baru. Selanjutnya, ini ada pembahasan khusus yang sebenarnya di modul tidak ada, yaitu harga perolehan. Karena kemarin request yang ada di Google Form, Ibu baca itu banyak sekali yang menanyakan terkait harga perolehan.
Harga perolehan itu adalah seluruh biaya atau uang yang dikeluarkan, bisa juga hutang perusahaan yang bertambah karena ingin memperoleh aset tetap hingga aset tetap itu bisa dioperasikan. Jadi intinya seluruh biaya apa saja sih yang dikeluarkan perusahaan itu sampai si aset ini bisa digunakan untuk berproduksi. Jadi kalau biaya di luar si aset ini sampai berproduksi, setelah asetnya udah bisa berproduksi terus ada biaya lagi, itu bukan termasuk harga perolehan. Misalnya, kalian beli kendaraan, kan kendaraannya itu ada harganya, harga faktur kendaraan tuh. Terus di situ kita kena pajak karena membeli barang. Terus di sana juga ada biaya untuk balik nama. Terus biaya untuk mengangkut dari pabriknya atau dealernya ke tempat kita, ke perusahaan. Nah, itu semua termasuk harga perolehan. Nah, beda sama pajak kendaraan bermotor yang setiap tahunnya kita bayar. Kan kalau misal tanpa kita membayar pajak nih, misal nggak tertib, itu si kendaraan ini masih bisa digunakan kan. Nah, jadi harga perolehan itu seluruh biaya yang dikeluarkan sampai si aset ini bisa dipakai. Jadi di luar itu tidak termasuk ya. Itu contoh untuk kendaraan. Di sini ada tabel-tabelnya untuk gedung atau bangunan misalnya. Kalau bangunan itu kan bisa dua. Yang satu, jika membeli bentuknya udah bangunan, udah jadi. Atau yang kedua, jika bangunannya itu kita membangun dari awal, dari masih tanah. Nah, kalau yang pertama, itu biasanya yang termasuk harga perolehannya itu ada harga beli bangunannya. Terus ada komisi pembelian bangunannya itu, kan misalnya ada makelarnya atau sejenisnya. Terus yang ketiga, ada perbaikan sebelum bangunan itu bisa digunakan. Mungkin nanti atapnya agak bocor, dibenerin. Terus yang lain-lain juga, misalnya temboknya kurang kuat, maka dirapetin kayak gitu. Terus yang terakhirnya ada juga biaya balik nama. Jadi kalau misalnya kayak sertifikat nama gedungnya, tanahnya itu diubah dulu, itu termasuk harga perolehan. Tapi kalau kalian tahu PBB, pajak bumi dan bangunan yang setiap tahunnya dibayar oleh perusahaan, kalau tanah dan bangunannya milik perusahaan itu tidak termasuk harga perolehan. Karena sebenarnya saat kalian sudah menyelesaikan semua pembayaran sampai ke biaya balik nama itu, kan gedungnya sudah dipakai. Nah, itu berarti kalau misal pajak tahunan, itu kan setelah gedungnya dipakai. 1 tahun dipakai, nanti kita harus bayar pajak. Nah, itu berarti di luar harga perolehan. Jadi benar-benar harga perolehan itu biaya apa saja sih yang menurut logika kalian itu masuk, yang masuk kalau si aset ini bisa sampai digunakan. Dari kalian beli sampai asetnya bisa digunakan. Di luar itu berarti tidak masuk harga perolehan. Contoh kedua, jika membangun dari awal, itu biayanya biasanya, mungkin ada biaya yang lainnya, tapi ini yang umum, itu ada biaya pembangunan gedungnya. Dari batu bata, fondasi, dan lain sebagainya. Terus tukang-tukangnya. Terus yang kedua, ada biaya perencanaan atau desain gedung. Kalau itu perusahaan besar, biasanya untuk desain gedungnya minta tolong arsitektur atau ada dari sipil. Dari sipil itu nanti bisa yang ngitung-ngitung, yang ngukur-ngukur, yang membuat desainnya. Terus yang ketiga ada izin pendirian bangunan. Nah, itu termasuk harga perolehan. Tapi kalau tadi kembali lagi bangunannya udah jadi, udah digunakan, baru bayar pajak, itu tidak termasuk harga perolehan. Pajaknya tidak termasuk. Terus yang selanjutnya misalnya mesin atau alat. Perusahaan beli alat. Itu kan ada harga belinya, harga mesin aslinya itu berapa. Terus nanti kena pajak PPN 10% biasanya. Terus nanti ada biaya pemasangan karena alatnya ini alat baru yang tidak bisa sembarang orang memasang. Itu maka untuk biaya teknisi memasangnya itu termasuk harga perolehan. Terus nanti alatnya udah dipasang, diuji coba dulu. Nah, uji cobanya ini juga
ada biayanya, karena biayanya itu biasanya masih masuk ke harga perolehan, karena sampai alatnya itu bisa digunakan itu mengeluarkan biaya-biaya itu. Tapi misalnya setelah digunakan nih alatnya ternyata ada bermasalah, terus ada keluar biaya servis. Nah, biaya servis ini bukan termasuk harga perolehan, jadi dia harus membuat akun baru. Terus, contoh yang lainnya lagi, ada tanah. Kita beli tanah, kan ada harga belinya tuh. Tanahnya dibeli, itu masuk harga perolehan, terus nanti ada komisi untuk makelarnya, itu juga masuk harga perolehan, terus ada biaya balik nama tanahnya, sertifikatnya, itu juga kena biaya lagi. Terus misalnya nih, tanah itu ada bangunan lamanya, bangunannya itu udah nggak bisa diperbaiki untuk dijadikan bangunan yang kita mau gunakan. Jadi misalnya tadinya tanahnya itu rumah warga, terus mau dibuat mall, nah itu kan nggak bisa, fondasinya harus dibongkar semua. Nah itu biaya merobohkannya sampai tanahnya itu bisa dipakai untuk membangun mall, itu kan masuk harga perolehan. Terus ada juga perataan tanah, setelah udah dirobohkan, dirapikan tanahnya itu, diratakan sebelum bisa dibangun, sebelum si tanah ini bisa digunakan untuk pembangunan, itu kan masuk harga perolehan. Jadi intinya harga perolehan itu seluruh biaya, entah itu bentuknya uang yang dikeluarkan atau bisa juga utang perusahaan yang semakin naik. Pokoknya intinya pengorbanannya perusahaan sampai aset tetapnya itu bisa dioperasikan. Nah, kemarin juga ada yang tanya terkait pengertian-pengertian istilah-istilah yang mirip-mirip, tetapi ini sebenarnya berbeda jauh, tetapi juga saling berhubungan. Contohnya ini ada harga perolehan tadi kan, seluruh uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aset sampai asetnya bisa dioperasikan atau digunakan. Nah, ada juga depresiasi. Depresiasi ini adalah alokasi nilai yang disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya ada. Jadi, seperti yang tadi kan si aset ini kan biasanya misalnya 10 tahun. Dia itu setiap tahunnya dia akan mengalami penyusutan atau pengurangan nilai. Jadi saat kalian, logikanya kalau kalian beli kendaraan baru, itu kan saat beli baru dengan 10 tahun kemudian kan dia pasti menurun manfaatnya, menurun nilainya. Nah, itu yang disebut depresiasi, penurunannya itu. Terus yang ketiga ada nilai buku. Nilai buku ini adalah nilai setelah harga perolehan dikurangi dengan depresiasi. Harga perolehan dikurangi depresiasi itu nilai buku. Jadi kalau kalian ada soal nggak diketahui nilai bukunya tapi diketahui harga perolehan sama depresiasinya, berarti harusnya bisa ngitungnya ya. Begitu pula kalau kalian diketahui nilai bukunya dengan harga perolehannya, depresiasinya berarti tinggal harga perolehan dikurangi nilai buku. Tinggal dibolak-balik, harusnya udah paham ya. Terus yang terakhir, ini banyak sekali yang menanyakan terkait nilai pasar aset tetap. Jadi nilai pasar aset tetap ini adalah nilai aset tetap itu kalau ada di pasaran, wajarnya tuh nilainya berapa. Itu biasanya berdasarkan harga penawaran pasar, permintaan dan penawaran. Jadi misalnya kita punya mesin, misalnya kita punya mesin, terus mesinnya udah digunakan, berarti kan dia udah ada penyusutannya tuh. Nanti kita tahu nilai buku, nilai yang sebenarnya dari alat itu setelah disusutkan itu jadi nilai bukunya itu. Nah, tapi kita mau jual alat ini. Nah, untuk dijual, kita juga harus tahu kan nilai pasarnya aset ini kalau di pasaran, di nilai wajarnya itu ada berapa. Nah, di situ kita compare biasanya, dibandingkan. Kalau nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai buku, itu nanti biasanya itu untung. Tapi kalau nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai buku, maka dia rugi. Nah, biasanya ini juga diterapkan di perhitungan untuk jurnal
pertukaran aset tetap. Nanti untuk jurnalnya kita bahas sekalian kita mendiskusikan untuk soal latihan 2 ya.